Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa tak pernah ada yang mustahil dalam diri-Mu. Saulus yang tadinya menjadi katakanlah pembunuh, pengejar, penganiaya orang Kristen awali. Tapi kemudian Kau pilih, Kau tangkap menjadi rasul-Mu yang agung, mewartakan Kristus kepada bangsa non-Yahudi, sehingga kita sekarang percaya pada Kristus. Terima kasih Tuhan. Semoga Engkau membangkitkan orang-orang yang mirip seperti Saulus di zaman kami ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Paulus yang fantastis, yang amazing itu, seringkali tanpa sadar membuat kita berpikir bahwa seperti itulah sebetulnya pertobatan yang sejati. Kita tahu Paulus yang pengkhianat, bukan pengkhianat, maksudnya penganiaya, tetapi kemudian diubah menjadi manusia yang dipakai Tuhan untuk secara mengagumkan. Saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang sangat mengagumkan, bisa seperti Paulus, tetapi bisa juga pelan-pelan, step by step, tahap demi tahap. Dan kebanyakan justru yang seperti ini. Ya, kebanyakan justru yang seperti ini. Tuhan membentuk, mengubah, memproses orang seperti bisa kemudian menjadi seperti Paulus, tapi juga menjadi pewarta kabar gembira yang hebat juga. Nah, satu hal yang mau saya tekankan di sini bahwa ketika Paulus mengejar orang-orang Kristen awali, lalu terjadi peristiwa di mana Paulus jatuh dan Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" "Engkau yang menganiaya aku." Dialog ini sangat penting dan menjadi dasar bagi kita bagaimana kita mengerti apa arti gereja. Jadi gereja itu adalah kepalanya itu Yesus, dan tubuhnya itu seperti kepala kita ini Yesus, tubuhnya itu adalah gereja. Sehingga kalau jari kaki terluka, itu kepala juga terluka. Kesatuan yang sangat erat, sangat tak terpisahkan antara tubuh dan kepala, antara gereja dengan Yesus, itu merupakan satu kesatuan. Ketika salah seorang dari anggota gereja sakit atau katakanlah gak peduli atau pengkhianat menjadi ateis atau apapun, itu seluruh gereja Kristus pun terkena sakitnya. Ini yang perlu kita sadari sungguh-sungguh supaya kita mengerti sungguh-sungguh bahwa kita bekerja untuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah mereka yang percaya dan beriman kepada Kristus tentu saja. Tapi juga bisa juga orang yang non-Kristen. Ya, dalam arti tubuh yang lebih luas gitu kan. Itu pun perlu diselamatkan, perlu ditebus. Maka kalau kita perhatikan dalam Jumat Agung ada doa permohonan agung untuk siapa saja. Karya keselamatan Yesus untuk siapa saja. Ya. Kalau Anda perhatikan dalam novena Divine Mercy, kerahiman ilahi, doa untuk gereja-gereja yang terpisahkan, untuk orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, tidak percaya pada gereja, tidak percaya pada untuk orang-orang yang di luar Kristus, yang acuh tak acuh, tidak peduli, itu pun adalah gereja yang harus kita selamatkan. Bahkan orang yang ateis, dikatakan orang ateis misalnya, kami berbuat baik untuk semua orang dan kami tidak percaya pada Kristus. Betul, kita bisa melayani orang lain, tubuh kita layani, tetapi jangan lupa kalian tidak punya orang ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kepala. Jadi seperti manusia ya, hanya tubuhnya aja yang dilayani, tapi kepala tidak. Jadi suatu lukisan, suatu gambaran. Nah, jadi
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu pula yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dalam berbagai penampakannya di mana-mana dia mengatakan pertobatan, 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 dan pertobatan. Dan kita harus mengadakan reparasi, kita harus mengadakan pemulihan, kita harus berdoa supaya kita, ya, tubuh Kristus itu sehat kembali. Dan Yesus yang dulu menderita tetap sekarang menderita. Maka beberapa kali Bunda Maria mengatakan, aku sudah tidak mampu lagi menanggung salib Yesus yang hampir jatuh ini tangannya ini. Menopang tangan Yesus yang disalibkan itu. Jadi Bunda Maria peduli, care terhadap dunia, terhadap kita yang mau hancur. Maka itu dalam penampakan di Fatima, Bunda Maria mengajak ketiga anak ini untuk melihat neraka. Bayangkan anak umur 7, 8, 10 tahun. Ya, umur anak-anak TK, anak-anak SD. Diajak untuk berkorban. Maka ketika Bunda Maria bertanya, maukah engkau berkorban bagi dunia? Ya, aku mau. Lalu mereka menderita sungguh-sungguh. Diajak ditunjukkan bahwa ya, neraka orang yang tidak peduli dengan yang menghina, menghayati, melukai hati Yesus. Maka dalam penampakan di Fatima itu Yesus mengatakan ada beberapa hal penting supaya penghormatan kepada Immaculate Conception, hati Yesus yang tak bernoda. Ya, penghormatan itu untuk memulihkan, berdoa rosario, ya, pertobatan dunia, berdoa rosario supaya kita bisa mereparasi. Nah, kemudian Bunda Maria menunjukkan bahwa akan ada seorang yang berjubah putih yang mungkin dikatakan adalah Paus, yang kemudian dinyatakan bahwa dialah Paulus yang akan mati dalam penampakan itu. Tapi kemudian terjadi apa? Bahwa Paus ditembak tetapi tidak mati dan Bunda Maria melindunginya. Jadi itu berkat doa gereja, doa dunia, ya, utusan wakil Kristus di dunia ini tidak mati, padahal sebetulnya harus mati, dan Bunda Maria melindungi. Ini peranan Bunda Maria yang begitu luar biasa, ya, bagi kita semua. Dan sekarang Fatima itu menjadi sangat profetik, ya, supaya kita terus berdoa untuk gereja, ya. Dan kita meluangkan waktu untuk Kristus yang menderita sampai sekarang. Maka peristiwa Yesus di Getsemani, ya, berdoa dan para rasul tertidur. Dia bertanya kepada kita semua, gereja bisa aja tertidur, ya, tidak berdoa untuk gereja. Maka perlulah pertanyaan Yesus kepada para murid itu, ketiga murid itu terutama Yakobus, Petrus, dan Yohanes, bersediakah engkau sejenak bersama aku berdoa untuk gereja, untuk dunia? Tetapi apa yang terjadi? Ketiga murid tetap tidur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Anda dan saya, ketika kita berdoa tidak hanya untuk kepentingan diriku sendiri, tapi juga kepentingan orang-orang yang kita, dalam tanda petik, kita anggap mungkin berdosa, ya. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua, entah siapapun. Jadi dalam doa kita itu kita tidak boleh dan tidak pernah boleh narsistik untuk kepentinganku sendiri. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Siapa saja untuk gereja. Ya. Pembebasan gereja dari kuasa-kuasa jahat dan kuasa kegelapan. Untuk bangsa negara, untuk presiden, untuk masyarakat. Jadi harus bisa merangkul semua. Dengan kita berdoa untuk dunia, untuk orang lain, maka kita juga kemudian diberi berkat. Ya. Karya kita itu, karya kerasulan doa itu kerasulan untuk semua bangsa, untuk semua orang. Dan kita bersedia meluangkan waktu, berkorban untuk bersama Yesus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita lihat sebentar siapakah Yesus itu, ya, supaya kita mengerti siapakah Yesus itu. Yesus adalah Allah pertama-tama, bersama Allah, di dalam Allah. Maka Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku udah ada. Dan Allah menciptakan dunia dengan sabdanya, dengan Yesus. Nah, dengan pribadi Yesus. Lalu Allah itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus dari Nazaret. Yesus Nazaret menjadi bagian dari kehidupan kita. Sekali lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Seperti kita mengalami. Dan harus demikian. Ya. Kemudian Yesus itu menjadi penyelamat, penebus, menghancurkan kuasa dosa. Ya, dan kuasa dosa lalu kemudian Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada gereja. Cinta Bapa dan Putra, Roh Kudus diberikan kepada gereja. Penyelamat, lalu ada
institusi, adalah orang yang meneruskan karyanya, yaitu gereja. Ya. Maka Yesus, ya, Yesus dari Nazaret, kemudian Savior, Yesus penyelamat, penebus. Dan Yesus tidak hanya minta menjadi penebus, dia minta kita menjadi, Yesus menjadi best friend of us. Yesus menjadi sahabat kita, kita menjadi sahabat Yesus. Jadi saling persahabatan antara Yesus dengan aku, persahabatan. Tapi lebih daripada itu, kita harus menjadi lebih dalam daripada itu, tidak hanya persahabatan, menjadi spouse, menjadi mempelai Kristus. Jadi kita lihat, ya, Allah yang jauh, kemudian dekat dalam Yesus, kemudian penyelamat, penebus, kemudian sahabat, kemudian menjadi mempelai. Ya. Nah, mempelai ini apa? Kebersatuan kita dengan Yesus. Maka dalam roti, dan aku adalah roti, aku adalah anggur, aku adalah minuman, aku adalah makanan. Itu kita bersatu dengan Yesus. Kita tidak hanya sahabat Yesus dekat dengan aku, tapi kita bersatu dengan Yesus. Dan inilah teologinya orang Katolik. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Tubuh dan darah Kristus. Yesus tidak hanya dekat, tetapi kita bersatu dengan Yesus. Dan ini yang harus menjadi, nah, kalau untuk bersatu dengan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berani meluangkan waktu, time, berkorban waktu untuk duduk diam bersama Yesus seperti Maria dan saudari Marta. Dan itulah kekuatan orang Katolik. Yang membedakan Katolik dengan orang Kristen, dia hanya bersahabat tapi tidak bersatu. Kita bersahabat dan bersatu. Hanya perlu kita meluangkan waktu, berkorban sejenak bersama Yesus. Anda dan saya berani berkorban untuk dunia, berdoa untuk dunia, untuk siapa saja yang kita doakan, yang menurut kita perlu kita doakan. Orang yang paling dekat dengan kita. Anda berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, dengan sabar, dengan tekun, dengan setia untuk berdoa untuk gereja, dan terutama dalam pandemi ini. Saudara, bagi Anda yang ingin berkorban lebih dalam daripada yang sebelum-sebelumnya, silakan kontak saya. Ada satu kelompok doa yang saya sebut dengan Mahkota Maria. Kita berdoa di pagi hari jam 3, kita berpuasa, kita bermati raka untuk gereja, untuk dunia, untuk siapapun yang kita doakan. Bila Anda bersedia, silahkan japri saya. Karena ini perlu kita kembangkan lebih lanjut. Ya. Mari saudaraku terkasih, pertanyaan Yesus. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Maka mari kita berdoa untuk tubuh dan bersama Yesus bersatu sebagai mempelai untuk gereja, untuk dunia. Saatnya sekarang ini dalam masa pandemi adalah saat yang sungguh-sungguh krusial dan kritikal. Maka dengan korban Anda, dengan korban kita, dengan doa-doa kita, ya, Kristus memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat kepada kita berkat Roh Kudus-Nya. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita menjadi mempelai Kristus. Dilukiskan dengan sangat indah dalam Kidung Agung. Ya, dalam madah rohani Santo Yohanes dari Salib itu juga sangat agung, sangat kebersatuan. Ya, dan itulah panggilan kita yang paling dalam, dan itulah mistik, itulah hidup. Maka hidup kita harus menjadi hidup yang rohani. Ya. Ketika orang Yahudi gagal mengerti tentang daging, ya, dan darah itu, mereka menganggap aneh Yesus ini. Tapi itu suatu pernyataan yang sangat berani dan sangat kuat. Anda dan saya diajak untuk bersatu dengan Kristus. Tapi kita harus berkorban, meluangkan waktu, kesempatan untuk gereja dan dunia. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.